Baik, Ibu absen ya. Mulai yang pertama Naufal. Halo, Naufal Arya. Hadir, Bu. Oke. Faradila. Hadir, Ibu. Oke, Duma. Halo, Duma. Ada ya? Senit. Hadir, Bu. Oke, Tiara. Hadir, Bu. Oke, Nur Anissa. Hadir, Bu. Emerio. Hadir, Bu. Oke, Naufal Daki. Hadir, Bu. Oke, dia. Hadir, Bu. Oke. Ferdian. Hadir, Bu. Oke. David. Hadir, Bu. Oke. Aprilianto. Hadir, Ibu. Oke, Dela Sanda. Hadir, Bu. Oke, M Gani. Hadir, Bu. Oke, Habibah Mila. Hadir, Bu. Oke, Nadia Hasaniyah. Hadir, Bu. Oke, Elizabeth. Hadir, Bu. Oke, Ananda. Ananda Jessica. Ada ya. Abigail. Hadir, Bu. Oke, Resa Hilmi. Resa Hilmi. Di sholat Jumat. Masih sholat Jumat. Ya, nanti dipanggil lagi. Kayaknya sholat Jumat udah selesai. Ya. Iqbal. Hadir, Bu. Oke. Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Rizky Utama. Hadir. Oke. R. Alifi Irham. Hadir, Bu. Oke. Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Laili. Hadir, Bu. Oke. Agustina. Hadir, Bu. Oke. Oktaviana. Hadir, Bu. Oke. Farel. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Haikal. Hadir, Bu. Oke. Bonifasius. Hadir, Bu. Mitslina. Hadir, Bu. Oke. Dava Aulia. Hadir, Bu. Oke. Galih Aji. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rafasya. Hadir, Bu. Oke. Mahardika. Herman. Hadir, Bu. Tifa. Hadir, Bu. Oke. Abian. Victorio. Hadir, Bu. Oke. Oh, belum berubah. Sudah. Ini belum ada berubah. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Abizaki. Hadir, Bu. Oke. Dorino. Halo, Dorino. Dian Pagita. Hadir, Bu. Oke. Putri Larasati. Hadir, Bu. Halo, siapa tadi? Dorino. Dorino. Oke. Putri Larasati. Azza. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Akmal. Hadir, Bu. Oke. Brianando.
Brianando, Made Bagastia. Halo Made. Safira. Hadir, Bu. Muhammad As'ad. Muhammad As'ad. Divya. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Alvin. Hadir, Bu. Oke, Sultan. Sultan. Mulia. Mulia. Handika. Hadir, Bu. Oke. Adira Rahmana. Hadir, Bu. Oke. Ardian Fajar. Ardian Fajar. Ananda Rizky. Hadir, Bu. Oke. Christian. Hadir, Bu. Oke. Fikri. Fikri Baswara. Ada. Fitra. Hadir, Bu. Oke. Niko. Hadir, Bu. Oke. Atia. Hadir, Bu. Kamal. Hadir, Bu. Zulfani. Hadir, Ibu. Dia. Hadir, Bu. Muhammad Saifullah. Halo. Muhammad Saifullah. Alifah. Alifah. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Naufal Arif. Hadir, Bu. Oke. Aditya Arif. Aditya Arif. Altaf. Hadir, Bu. Agenia. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Abdul Aziz. Hadir, Bu. Adri. Hadir, Bu. Oke. Mutiara. Hadir, Bu. Lukianto. Hadir, Bu. Devin. Hadir, Bu. Oke. Arya. Arya Devan. Arya Devan. Iksan. Hadir, Ibu. Oke. Zenobia. Hadir, Bu. Oke. Erlan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zahwan. Hadir, Bu. Yuda Rahman. Hadir, Bu. Oke. Fadaila. Fadail Abima. Fadail Hafiz. M. Hafiz. Fernanda. Hadir, Bu. Oke, nanti saya ulang yang merah-merah ya. Bagus, nih halaman pertama semuanya udah hijau. Halaman kedua belum. Ananda Jessica. Ananda Jessica. Resa Hilmi. Resa Hilmi. Semua hijau. Hijau.
Putri Larasati, Brianando, Made Bagastia. Hadir, Bu. Oh, ya. Muhammad As'ad. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Mulya. Mulya. Ardian. Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah. Aditya Arif. Hadir, Bu. Arya Devan. Arya Devan. Fadail. Fadail. Hafiz. Ya, baik, sudah kalau sudah Ibu panggil 2 kali, maka kita masuk pada sesi. Bu, nama saya belum dipanggil, Bu. Siapa? Masuk. Duma, Bu. Duma Mora. Oh, sudah tadi kok. Duma itu tadi. Yang Ibu lihat sekarang yang merah ya. Coba saya cek yang merah. Kayaknya Duma tadi sudah kok. Ini yang merah. Halo. Reza. Udah. Abian. Mahardika. Oh, kalau Mahardika hadir, Bu. Mahardika hadir. Mahardika hadir. Lah tadi mana dipanggil? Maaf, dari kamar mandi, Bu. Abian saya, juga Bu. hadir, Bu. Abian juga hadir. Walah. Hadir, Bu. Tadi sebentar saya cek lagi yang merah. Brianandu. Aku, Bu. Maaf, Bu, Ya. tadi lagi mules. Walah. Putri. Putri. Belum ada. Duma kali kayaknya sudah kok, Dum. Mulia. Baik, Bu. Ya, saya cek lagi coba. Muhammad Saifullah. Coba dicek di HP-mu. Udah. Arya Devan. Sudah toh? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Arya Devan, oke. 9, ini ada 2. Fadail. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Baru siap sholat Jumatan, Bu. Ya. M. Hafiz. Muhammad Hadir, Bu. Hafiz. Oke, Hadir, Bu. wes ya. Nanti yang lain yang masih merah nanti tolong disampaikan nanti. Bu, Tapi Bu. jangan kalau menyampaikan itu jauh sudah tertutup, nggak bisa. Ibu mau bantu tapi jarak dari ininya kalau masih terbuka gini bisa. Tapi kalau sudah nanti nggak bisa. Sudah sesi berikutnya di sini Ibu ada seksi berikutnya udah masuk situ udah tertutup. Ya. Baik, nanti kalau sebelum selesai tolong ada yang menyampaikan, Bu, saya belum gitu ya. Baik, kita mulai kuliahnya. Bu, aku boleh izin kamar mandi lagi nggak? Masih mules, Bu. Ya wes, nggak apa-apa lah. Kenapa? Makan apa itu? Nggak tahu, Bu. Makan pedas, Bu. Ya, sudah sana. Ya, makasih, Bu. Yuk. Baik, kita ke ini. Ya, Ibu masuk kemarin sampai pada ya, nanti akan sedikit diulang di berikutnya. Namun kita coba sampaikan, kita selesaikan untuk PPT yang kemarin untuk sistem koordinat Kartesius. Sudah ya? Sudah tertampil?
Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya, kamu sudah punya PPT-nya. Bahwa sistem koordinat kartesius ini dan grafik garis lurus. Nah, kalau biasanya untuk menggambarkan hal ini kita pakai gambar seperti yang ada di sini. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Untuk melihat hubungan satu variabel dengan variabel yang lain pada sebuah bidang ini, ya, grafik dengan sistem koordinat kartesius ini, kita dihubungkan oleh sebuah titik. Kita coba perhatikan banyak seperti TA. Ini A itu 3,2 berarti X-nya 3, ini dan hanya 2. Ya. Begitu juga yang lain, mungkin kalian juga sudah belajar bahwa kalau di sebelah kanan ini positif, sebelah kiri negatif. Seperti kalau di sumbu Y, ke atas itu positif, di bawah ini 0 ke bawah itu adalah negatif. Ya. Nah, nanti akan muncul adanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi sesuai dengan kuadran-kuadran itu, kalau positif dengan positif berarti positif, positif dengan negatif berarti negatif, negatif dengan negatif berarti positif, positif dengan negatif berarti di sini negatif. Itu kira-kira gambaran sekilas. Nah, grafik yang paling sederhana adalah garis lurus, di mana persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian M disebut dengan gradien, ya. Gradien bisa juga disebut kemiringan, juga bisa disebut untuk tangen alfanya. Gitu ya, itu adalah untuk memperlihatkan adanya slope atau mungkin gradien, itu satu istilah yang sama. Kemudian persamaan yang melalui dua buah titik. Ya, bisa jadi rumus ini bisa X1 min Y1 dibagi Y1 min Y2 itu silahkan. Jadi pada intinya sebetulnya bagaimana kita menghitung M-nya. Kalau di sini adalah Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0. Nah, berikutnya ini adalah beberapa gambaran persamaan garis, bahwa persamaan garis itu bisa terjadi apakah dia berupa titik potong atau garis sejajar atau berimpit. Nah, kalau kita lihat di contoh yang pertama ini sebelah kiri, bahwa persamaan garis lurus yang melalui titik P, 5 dan Q 2,8 seperti lihat pada gambar, yaitu ini dan ini, maka dihitunglah M-nya ketemu ini, ya. Jadi sebetulnya lihat gambar itu akan lebih mudah, ya. Kita hitung dulu M-nya ketemu, berarti persamaan umumnya ini, karena ini dimulainya plus 2, berarti dia akan ada dimulainya adalah pada angka 2 ini. Itu gampang, ya. Nah, kemudian kalau kita punya garis sejajar adalah garis lurus yang memiliki gradien yang sama. Sebagai contoh di sini kita mulai dari, boleh jadi kita contoh ini dulu boleh, atau mungkin di sini dulu juga boleh, ya. Kalau seandainya kita seperti contoh ini, saya mulai untuk membuat garis ini, jadi Y sama dengan 3X plus 7. Nah, bagaimana kalau garis sejajar? Ya, kalau dia tarik gini ya, disejajarkan. Dia melalui 0, ya, berarti dia Y sama dengan 3X, ya. Digeser. Begitu juga untuk persamaan-persamaan ini. Jadi yang jelas kalau kemiringannya adalah di sebelah kanan berarti dia positif. Kalau dia sebelah kiri, jadi tangen alfanya atau gradiennya adalah negatif. Seperti ini, Y sama dengan min 4, ya. Jadi min 4, Y. Dimulai dari garis Y. Jadi Y min 4, min 5, berarti dimulainya dari sini min 5. Ini min 5 ya, kita tarik sana. Nah, untuk garis sejajarnya, kalau mau kita geser, ya, geser ke sini, ini adalah Y sama dengan min 4X plus 4. Gitu.
Ya, kalau naik kita pada angka 4 gitu ya. Ini mudah lah. Kalian sudah biasa. Nah, nanti ada beberapa sifat bagaimana kalau garis itu merupakan garis yang tegak lurus ya. Maka di dalam contoh ini, contoh garis berpotongan, carilah titik potong dua garis 3x plus y sama dengan min 1 dan x plus 2y sama dengan 5. Dan buat pula sketsa grafiknya. Kita cari dulu titik potongnya ya berapa seandainya di situ tadi 3x plus y sama dengan min 1 ya. Itu dikalikan 1 maka ketemu di situ ya, kemudian di situ kalikan 3 dengan harapan bisa dihilangkan salah satu, maka ketemu itu, maka gambarnya adalah ini ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya berarti kalau kita punya, jadi digambar garisnya dulu sebetulnya kita tanpa sebentar ya. Ya, dari sini kemudian yang lain di-unmute, biar tidak terlalu mengganggu ya. Nah, di sini bahwa untuk melihat ini bisa kita lihat titik potongnya ya. Berarti setelah kita mencari ini berarti akan ketemu titik potongnya di sini. Itu sebenarnya kalau mau membuat dengan grafik biasa tentunya ini akan lebih bagus. Maksudnya bisa lewat dengan gambar grafik saja tanpa hitungan ini sudah akan ketemu. Kalau menggambarnya dengan baik berapa titik potongnya ya. Nah, kemudian untuk grafik ini ya, untuk yang tegak lurus dengan syarat bahwa M1 dan M2-nya sama dengan minus 1. Ya, buatlah garis ini ya, tentunya kalian semua ini sudah mahir lah menurut Ibu. Ya, tidak ada masalah ya. Sudah biasa kalian lakukan bagaimana membuat dua garis, apakah dia itu berpotongan, apakah dia sejajar, apakah dia berimpit, apa dia tegak lurus ya, sudah pandai lah, sudah mahir. Nah, ini adalah beberapa sifat ya dari grafik parabola, bahwa grafik persamaan kuadrat yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BE plus C disebut dengan parabola. Sifat-sifat grafik parabola, 1, kecekungan ya, A lebih besar, cekung terbuka ke atas, B A lebih kecil, cekung terbuka ke bawah, dan sumbu simetri dengan garis X-nya sama dengan X sama dengan 2 gitu. Sebentar, saya tak jawab ini dulu ya. Ya, terus kemudian kita punya ini bahwa sumbu simetri garis itu X sama dengan min B per 2A adalah sumbu simetri parabola dengan titik potong dengan sumbu Y ya. Ini juga saya rasa biasa. Dan bagaimana kita
menghitung untuk nilai X-nya, ya. Kalau dia persamaan kuadrat berarti kita punya dua nilai X. Maka kita juga melihat kasus untuk D-nya lebih besar daripada 0, itu bagaimana parabola apakah dia memotong sumbu di dua tempat. Jadi ini grafik parabola memotong sumbu di dua tempat kalau D-nya lebih besar daripada 0, ya. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, grafik parabola menyinggung sumbu X di titik X sama dengan min B per 2A, dan C adalah kasus D lebih kecil daripada 0. Grafik parabola tidak memotong sumbu E. Itu, ya. Nah, grafik parabola dengan langkah-langkah untuk membuat sketsa grafiknya adalah bagaimana mungkin kita menentukan pula titik potongnya dengan sumbu koordinat. Jadi yang pertama itu adalah bila mungkin, ya, bila mana mungkin, tentukanlah titik potongnya dengan sumbu koordinat. Dan yang kedua, tentukanlah koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Yang ketiga adalah buatlah diagram pencar titik-titik di bidangnya. Kemudian yang 4, hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu kurva yang mulus. Jadi itu adalah cara penggambarannya. Dan buatlah sketsa grafik parabola dengan persamaan Y sama dengan 4X kuadrat plus 4X min 15. Saya rasa untuk bagi berapa nilai X, kalian itu malah lebih cepat, ya. Jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya berapa? Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 15. Kemudian nilai dengan sumbu E, berarti di sini kuadrat ini berarti ada 2, maka nilai X1 dan X2 akan ketemu. X1 sama dengan min 2,5 dan X2 sama dengan 1,5. Jadi titik potong dengan sumbu E ada 2, jadi 2,5,0 dan 1,5,0. Nah, itu kira-kira penggambarannya adalah seperti ini. Kalau kita berbicara dari bentuk parabola, ya, saya rasa tidak masalah. Kita tampilkan, tinggal gambar titik-titiknya akan ketemu parabolanya. Ya, kira-kira lihat gambar di samping. Itu yang terkait dengan PPT kemarinnya Ibu sampaikan telah selesai. Kita masuk sekarang pada fungsi. Ya, jadi kita ke fungsi. Yang mana ini fungsi dan grafik. Jadi kita ketahui bahwa sebetulnya ini juga kalian sudah belajar juga. Mana ini? Masih dalam manual. Ya, fungsi dan grafik. Soalnya ini juga kalian sudah belajar. Kita tinggal memperdalam saja bahwa kita belajar bahwa pada awalnya fungsi muncul karena ada ketergantungan suatu kuantitas atau besaran tertentu pada kuantitas besaran lainnya. Ya, awalnya itu untuk muncul sebuah fungsi itu adalah karena adanya ketergantungan suatu kuantitas atau besaran tertentu pada kuantitas besaran lainnya. Fungsi dapat dinyatakan dalam 4 cara, yaitu secara verbal, ya, kata-kata, numerik, tabel nilai, visual, grafik, dan aljabar adalah dengan rumus eksplisit. Ya, itu pada awalnya seperti itu untuk memperlihatkan ketergantungan sebuah fungsi. Jadi, nah, pengertian dan penyajian dari fungsi itu sendiri bahwa kita bisa lihat sebuah fungsi f adalah aturan yang memasangkan setiap elemen x dalam satu himpunan, ya, misalkan A dengan tepat satu elemen Fx,
Dalam himpunan kedua, misalkan B. Himpunan B boleh sama dengan himpunan A. Apabila F merupakan fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B, maka F ditulis sebagai F, jadi lambangnya itu adalah A panah B. Himpunan A disebut domain asal, domain dalam kurung atau daerah asal, daerah definisi, kemudian fungsi F dan himpunan B disebut kodomainnya, daerah kawan dari fungsi F. Ya, itu kalau kita mau bicara tentang fungsi, ya, di mana di situ adalah memasangkan untuk setiap anggota A yang tepat satu anggota B, bahwa F ditulis sebagai F.2 A panah B. Nah, A-nya disebut domain dan B disebut kodomain. 4 situasi berikut menggambarkan cara penyajian fungsi, yaitu, ya, kita coba yang pertama adalah luas daerah A dari suatu lingkaran tergantung pada jari-jari R lingkaran tersebut. Aturan yang mengaitkan R dan A diberikan oleh persamaan A sama dengan VR kuadrat. Setiap nilai R berhubungan dengan nilai A, maka dikatakan bahwa A adalah fungsi dari R. Fungsi tersebut disajikan melalui suatu rumus eksplisit. Ya. Kemudian yang B atau yang kedua, populasi manusia B di dunia tergantung pada waktu T. Nah, di bawah itu jadi ini ingin menggambarkan bahwa beberapa fungsi bisa ditampilkan dalam bentuk, yang pertama adalah rumus eksplisit, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, contoh berikut, ya, di sini tabel berikut memberikan taksiran populasi dunia PT pada waktu T untuk tahun tertentu. Tabel taksiran populasi penduduk dunia dalam jutaan, ya. Ini contoh waktunya. Kalau memang kalau kita lihat di sini itu adalah setiap 10 tahun, ya, biasanya dilakukan untuk survei jumlah penduduk, jadi populasi penduduk. Ini dalam jutaan orang atau jutaan dalam jutaan, ya. Pada kalau kita lihat untuk setiap nilai T terdapat nilai padanannya P. Jadi T ada padanan P, yaitu maksudnya ini T ada P. Sehingga kita katakan bahwa P merupakan fungsi dari T. Fungsi tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Ya, tadi rumus eksplisit, tabel, kemudian yang ketiga itu merupakan uraian kata-kata, ya. Biaya, contoh ini, biaya pengiriman surat terdekat C tergantung pada beratnya W. Walaupun tidak terdapat rumus sederhana yang mengkaitkan C dan W, kantor pos mempunyai aturan tertentu, yaitu dapat disajikan dengan uraian kata-kata. Jadi untuk menentukan C bila W diketahui, aturan yang digunakan perusahaan pos Amerika Serikat tahun 1998 sebagai berikut. Biaya adalah 32 sen untuk berat sampai dengan 1 ons. Ya, ditambah 23 sen untuk setiap on tambahan sampai ke 11 on. Ya, itu tadi adalah untuk rumusan uraian kata-kata. Yang keempat, kecepatan tanah A yang diukur oleh seismograf selama gempa adalah fungsi dari waktu terlewat T. Nah, biasanya digunakan dengan grafik.
yang dinyatakan hubungan antara A dan T. Ya, kalau kalian melihat apa itu sistem pencatatan atau mesin pencatatan di gempa bumi itu kan seperti ini, kerek-kerek gitu ya. Jadi dia bergerak gitu secara fluktuatif. Maka di sini tadi dijelaskan bahwa bentuknya bisa berupa grafik lah ini contohnya ya. Ini satuannya A itu adalah sentimeter per detik kuadrat, yang ini adalah T detik. Nah, bagaimana kita menggambarkan atau tentang domain dan kodomain fungsi? Ya, domain fungsi itu F, yaitu himpunan elemen-elemen di mana fungsi F mendapat nilai. Jadi suatu bilangan real. Himpunan bagian dari B yang anggota-anggotanya merupakan nilai-nilai yang diperoleh dari fungsi F disebut range, yaitu daerah hasil dari fungsi F. Ya, kalau kita bicarakan tentang domain dan range memegang peranan penting dalam fungsi karena hal ini terkait dengan nilai-nilai di mana fungsi mempunyai makna. Jadi kita coba lihat. Ya, di sini ada domain, di sini ada range, kemudian ini adalah fungsi. Maka kalau kita perhatikan pada gambar ini, keterkaitan antar variabel yang ada bahwa X ya di sini domainnya adalah F range, ya berarti ini Fx. Kalau A berarti Fa, ya itu seperti ini, ya maka di sini adalah range-nya F. Nah, kalau kita lihat keterkaitan antar variabel di situ bahwa menunjukkan atau dilambangkan ya dengan menggunakan ya, lambang yang menyatakan suatu bilangan sembarang pada domain F disebut variabel bebas. Sedang lambang yang menyatakan bilangan pada range F disebut variabel terikat. Ya. Jadi kalian sudah tahu ya apa yang dinamakan variabel bebas, variabel terikat, gitu ya. Nah, misalkan dalam 4 penyajian fungsi di atas, apabila fungsi disajikan dalam bentuk rumus eksplisit, seperti berikut, A sama dengan VR kuadrat. Ya, maka R merupakan variabel bebas, sedangkan A adalah variabel terikat, dependent, independent. Ya, fungsi bentuk eksplisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terpisah. Jika X variabel bebas dan Y variabel terikat, maka notasi fungsi bentuk eksplisit ditulis Y sama dengan Fx. Ya, di sini. Jadi kita perhatikan bahwa lalu ada. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsi bentuk eksplisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terpisah. Ya, dan kita perhatikan bahwa di sini kita contoh yang dimaksud di sini adalah fungsi bentuk eksplisit. Oh ya, sebentar ya. Kalian semua ini ada. Ya Mas. Saya delete Mas. Yuk.
Ya, maaf ya. Sekarang udah. Bahwa fungsi bentuk eksplisit ini adalah fungsi variabel bebas dan variabel terikat yang letaknya tidak terpisah. Jika X variabel bebas, maka Y variabel terikat. Maka notasi fungsi bentuk eksplisitnya ditulis fxy sama dengan 0. Ya, itu yang dimaksud. Nah, kalau di dalam contoh ini, ya, mentah, nggak bisa. Ya, contoh, X min 3 kali Y plus 3X min Y, ini yang dimaksudkan. Ya, kalau yang ini kan dia dipisah, ya, maka ini yang dinamakan fungsi eksplisit. Ini adalah implisit, ya. Ini untuk mengetahui itu. Nah, kemudian kita juga punya fungsi parametrik, ya, adalah fungsi yang relasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya disajikan dalam persamaan yang menggunakan parameter. Ya, jika X variabel bebas, Y variabel terikat, dan T parameter, maka notasi bentuk fungsi implisit dapat ditulis sebagai seperti ini. Jadi sebagai berikut. Jadi X sama dengan Ft, Z sama dengan GT, T sebagai parameter. Itu yang dimaksudkan, ya. Jadi tolong perhatikan, kita ada beberapa istilah terkait dengan fungsi yang ada. Ya, contoh A, X sama dengan cos A, Y sama dengan sin A. Jadi A sebagai parameter. Dan B, X sama dengan 2T plus T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat min 2T dibagi 2T plus 1. Maka T ini sebagai parameter, kalau di sini A sebagai parameternya. Itu yang ada terkait dengan fungsi-fungsi fungsi jenis parametrik. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat bahwa fungsi Y sama dengan Fe merupakan fungsi yang dibentuk dari suatu variabel yakni X. Nah, sedangkan untuk fungsi, ya, untuk dua variabel, maka F ini adalah identik dengan F XY, adalah fungsi yang dibentuk dari dua variabel yaitu X dan Y. Ya, nanti ini akan berkembang bisa jadi sampai mungkin 3, ya. Kalau ini 1, ini 2, kalau 3 ya tambah X, Y, Z. Ya, kita bisa lihat contohnya. Ya, ini adalah fungsi satu variabel. Ini. Kalau ini adalah fungsi dua variabel. Ya, karena di sini ada unsur XY-nya. Ini ada unsur AB-nya. Nah, itu hal-hal yang kalian harus perhatikan bahwa bagaimana jenis-jenis fungsi yang ada. Nah, apabila sebuah fungsi domainnya tidak dirinci, maka dapat dianggap bahwa domainnya adalah himpunan bilangan real yang tersebar sehingga fungsi tersebut bernilai bilangan real. Nah, domain tersebut disebut daerah asal alamiah. Ya, di sini domain tersebut disebut domain alamiah. Jadi contoh, tentukan domain dan range Fx sama dengan akar 25 min X kuadrat. Ya. Tentukan domain dan range Gx X kuadrat min 25 dibagi X minus 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita tahu bahwa domain fungsi Fx itu sama dengan akar 25 min X kuadrat adalah nilai-nilai X sehingga Fx bernilai bilangan real.
yaitu himpunan penyelesaian dari 25 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi DF, jadi daerah fungsi itu tadi, ya, bernilai real, maka di sini X anggota R, ya, di mana 25 minus X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, maka kalau ini dipindah tempat, maka X anggota R, ya, X kuadrat lebih kecil sama dengan 25. X anggota R berarti dia antara range-nya itu adalah min 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Nah, range fungsi F adalah nilai Z yang diperoleh apabila X berada dalam DF. Ya, ini kan daerah domain itu tadi, ya, DF. Nah, bagaimana kita range-nya? Jadi kalau range fungsi F adalah nilai Z yang diperoleh apabila X berada dalam DF, jadi domain fungsinya. Jadi, ya, di sini adalah Z anggota R, Y sama dengan akar 25 min X kuadrat, ini, ya, maka Z anggota R titik 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 5. Ya, karena dia masuk di dalam range itu tadi, ya. Nah, domain fungsi GE itu yang kedua, jawaban yang kedua B, dengan X kuadrat min 25, X min 5 adalah nilai-nilai X sehingga GX bernilai real, ya. Fungsi GX bernilai real apabila X min 5 tidak sama dengan 0. Jadi DG, ya, di mana di sini DG adalah himpunan X anggota R, ya, R itu bilangan real, X tidak sama dengan 5. Nah, untuk range fungsi GX adalah RG, di mana Z anggota dari R, Y sama dengan X kuadrat min 25 dibagi X min 5, X tidak sama dengan 5. Ya, kalau kita uraikan di sini, dengan X tidak sama dengan 5, berarti Y-nya, ya, tidak sama dengan, berarti kan Y-nya itu adalah bisa jadi di situ tidak sama dengan 10. Ya, kalau sama dengan 10 ya nanti 0 lagi. Ya, maka range G, Y anggota R, Y tidak sama dengan 10, maksudnya gitu, ya. Bisa kita latihan nanti di bawah ini beberapa contoh latihan soal bahwa carilah domain dan range dari fungsi F. Ini ada beberapa, juga silahkan untuk latihan, ya. Saya mencoba nanti kalau sudah 3 kali gitu, ya, mau saya buat suatu kuis yang bisa kalian nanti kerjakan, ya. Kemudian berikutnya adalah operasi, komposisi, dan inverse fungsi. Atau sebelum masuk ke sini, adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan bertanya. Saya tak cari minum dulu. Ada yang ingin bertanya, menyampaikan? Ya baik, kalau tidak ada, lanjut. Ada? Mana nggak ada yang raise hand? Nggak ada? Lanjut saja. Baik, Ibu lanjutkan, tadi sudah hilang. Ya. Sekarang ke operasi, komposisi, dan inverse fungsi. Jadi kalau kita bicara tentang operasi dalam di matematik itu kan
jumlah selisih kali bagi. Nah, demikian juga pada operasi fungsi ini, berarti kita misalkan ada fungsi f dan g adalah fungsi dengan daerah asal A dan B, maka fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara kedua fungsi itu didefinisikan sebagai berikut. Ya, kita lihat yang pertama, f ditambah g x sama dengan fx ditambah ge. Daerah asal f plus g adalah A interseksi B. 2, f minus g x sama dengan fx min ge. Daerah asal f min g adalah A interseksi B. Ya, itu selisih. Jadi yang pertama jumlah, yang kedua selisih. Yang ketiga adalah perkalian. F G X sama dengan Fx dikali Gx. Daerah asal Fg adalah A interseksi B. F dibagi dengan Gx sama dengan Fx dibagi Ge. Daerah asal F dibagi G adalah X anggota A interseksi B. Gx tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam contoh ini, coba kita perhatikan, jika fx sama dengan akar x dan gx sama dengan akar 4 min x kuadrat, tentukan jumlahannya, selisih, kali, dan baginya. Bagaimana penyelesaian itu? Coba kita perhatikan. Ya, daerah asal fx adalah ini, ya. Ini kan hasil dari ini, maka di sini adalah interval tertutup 0, koma plus tak terhingga. Ya, ini adalah untuk interval terbukanya. Karena apa? 0 lebih kecil sama dengan x. Dan daerah asal Gx adalah untuk daerah tertutup ini, yang ini. Ya. Ini adalah daerah tertutup minus 2,2, ya, atau di sini dalam bentuk fungsinya, bentuk interval yang ada, berarti minus 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada 2. Sehingga irisan daerah asal fx dan gx adalah, ya, semua kita perhatikan di situ adalah 0, ya, koma plus tak terhingga interseksi dari minus 2,2. Berarti, ya, kalau kita perhatikan di situ berarti dia adalah berapa? 0,2. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, ini 0 kan, koma sampai tak terhingga kan di sini nilainya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara di sini, ya, minus 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 2, ya, ini adalah antara min 2 dan 2, berarti di sini ya 0,2, karena batasannya di sini adalah 2, berarti 0,2 untuk interval tertutupnya. Nah, jadi menurut definisi diperoleh, ya, jadi kita masukkan, ya, dan daerah asal ini, Anda ketemu daerah asalnya dulu. Jadi kalau yang ini kan sudah tahu toh, fx plus gx, jadi akar ini ditambah ini. Kemudian selisih, ya tinggal ini selisih. Ya, tadi ini adalah jumlah, selisih, kali. Ya, di sini kali dengan daerah asal yang ada. Ya, ini. Kemudian untuk dibagi, jadi akar x dibagi akar min x kuadrat. Ya, ini sudah kalian bisa lah, ya, tidak masalah. Nah, ini contoh untuk menentukan definisi dari daerah apa itu, mulai dari jumlah, selisih, ya,
Selisih, kali, bagi. Nah, itu berikutnya adalah latihannya, ya. Banyak itu latihan yang bisa kalian gunakan. Nah, sekarang komposisi fungsi. Jadi diberikan fungsi F dan G adalah fungsi komposit F dot G. Disebut juga komposisi dari F dan G. Didefinisikan oleh ini. Ya, fungsi komposit. Ya, ini itu rumusnya, pokoknya diinget-inget. Ya. Daerah asal F ya, dot G adalah himpunan dari semua X di dalam daerah asal G sedemikian hingga GX berada di dalam daerah asal F. Dengan kata lain, F dot GX akan terdefinisi jika GX dan FGX keduanya terdefinisi. Jadi penjelasannya adalah F.G dapat dilakukan dengan gambaran diagram mesin berikut. Jadi kalau kita punya masukan, ini seandainya ada dua, ya, punya masukan G, ini adalah fungsi G, dengan masukan ini X, ya. Di sini adalah masukan dari fungsi F-nya adalah GX. Ya, maka keluarannya adalah FGX. Maksudnya itu. Ya, jadi masukan X, keluarannya adalah GX. Nah, variabel X sebagai masukan akan diproses mesin G dan akan diperoleh hasil GX. Ini tadi. Ya. Selanjutnya GX akan menjadi masukan bagi mesin F dan hasilnya adalah FGX. Ya, paham ya? Nah, kalau kita lihat contohnya, jika Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan akar 2 min X, tentukan komposisi fungsi berikut, ya. F dot G, G dot F, C itu F dot F, G dot G. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, F dot G, X sama dengan F, GX. Jadi artinya nanti kalian kalau ada penjelasan seperti ini, gunakan rumus yang ada di sini. Ya, rumus-rumus ini. Jadi apa itu diambil dari definisinya. Nah, kemudian ini seandainya kita F, tinggal bolak-balik kan sama saja sih. Ya, umpamanya kita lakukan, tinggal mana yang harus di depan, mana yang di belakang. Bukan berarti ini adalah sama dengan ini, tidak. Ya, F dot F, G dot G. Jadi perhatikan kalau F dot G, ya berarti ini F-G-nya yang masuk. Ya, berarti kita punya di sini adalah kan F-nya kan akar X, berarti X-nya adalah akar 2 min X, maka dapatnya adalah akar 4 2 min X. Kalau itu dibalik G dot F, ya berarti yang menjadi X di dalam hal ini G, Fx sama dengan G, akar X sama dengan akar 2 minus akar X. Kemudian kalau di situ adalah F dot F, X, F, ya, Fx sama dengan F akar X sama dengan akar X. Ya. Nah, itu bisa sama dengan akar 4x gitu ya. Nah, kalau dia GG, ya, G berarti GX masuk. Ya, berarti G 2 min akar X sama dengan, ya di situ adalah X-nya yang diganti. Berarti maka di situ akar 2 min
akar 2x min x. 2-nya dari mana? Dari ini, dari gx-nya. Ya, itu untuk melakukan fungsi komposisi. Adakah yang bertanya, ya, semuanya sudah bisakah atau cuman diem saja? Ya. Ada yang bertanya? Halo, tidak tidur ya? Ya, baik. Yang penting kalian mendengarkan dia. Saya percaya bahwa tidak semuanya itu konsentrasi, mesti ada yang tidur ini. Ya. Nah, berikutnya adalah melakukan komposisi 3 fungsi atau lebih. Misalnya f.g.h adalah dengan memproses masukan pada H terlebih dahulu, selanjutnya hasilnya diproses pada G, dan terakhir hasil dari proses G diproses pada F. Rumusannya adalah sebagai berikut. FGHX, ya, berarti kan kita masukkan GHX, jadi berjenjang. Ya, kalau kita perhatikan di situ bahwa ini, carilah f.g.h jika fx sama dengan x dibagi x plus 1, gx-nya adalah x pangkat 5, dan hx sama dengan x plus 3. Ya, penyelesaiannya adalah, ya ini, f.g.hx, fghx, ya, sama dengan, kita masukkan, berarti kan kita punya fungsi dari ini, H, ya kan, berarti G-nya kan, ini jadi H-nya tadi masuk, kemudian kita punya bahwa F, FG-nya kan kita masuk untuk X pangkat 5 tadi, berarti masuk, berarti ketemunya ini, begitu dan seterusnya. Ya, tinggal apa? Kejelian saja kalau seperti ini itu. Nggak susah gitu ya, gampang. Ini adalah latihannya. Ikutin. Nah, sekarang fungsi untuk inverse fungsi. Jadi kalau kita perhatikan bahwa suatu fungsi f memadamkan suatu nilai x dalam daerah jadi dalam daerah asalnya A dengan nilai tunggal, jadi dengan nilai tunggal Z dalam daerah hasilnya B, untuk suatu nilai X dalam B diperoleh kembali nilai X yang oleh F itu dipadankan dengan Z. Jadi di mana di sini fungsi yang baru ini untuk memadankan nilai Y dengan X dilambangkan dengan F pangkat minus 1 yang disebut inverse dari F. Ya, daerah asal F pangkat minus 1 adalah B. Ya, dan daerah hasilnya adalah A. Jadi lambang F pangkat minus 1 bukan berarti 1/F. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini dapat ditulis Y sama dengan Fx, implikasi dengan X sama dengan F pangkat min 1Y. Ya. Jadi sekali lagi untuk F pangkat min 1 itu bukan berarti 1/F. Gitu ya. Itu adalah lambang inverse dari suatu fungsi. Ya, seperti halnya kalian belajar di matriks, itu kan juga ada inverse. Ya, inverse A yang merupakan dia ada dipangkatkan min 1 gitu ya. Sebagai contoh, tentukan F pangkat minus 1X dari Fx sama dengan 2X plus 6. Jadi kalau kita lihat penyelesaiannya,
variabel X dapat dicari dari Y sama dengan Fx. Ya, kan ke sini. Berarti ini, yaitu X, ya, kan kita ada Y ini, berarti X sama dengan Y min 6/2, sama dengan di sini adalah F minus 1Y. Itu yang dimaksudkan tadi. Ya, variabel inverse. Nah, maka ya kalau ini sehingga untuk F aksin X sama dengan ya X min 6/2. Ya, itu untuk inverse ya. Nah, sebagai latihan ini bisa kita latih. Ya, kalau kalian kemarin Ibu beri juga file yang terkait dengan ringkasan dari buku kalkulus ya, yang punya parcel ya kemarin itu di situ latihannya juga banyak bagaimana mencari fungsi inverse ya. Jadi nggak masalah. Jadi ini banyak latihannya. Kemudian kita juga punya macam-macam fungsi. Ya, macam-macam fungsi itu adalah ada beberapa macam fungsi yang disajikan dalam subbab. Ini adalah fungsi tangga, fungsi gasal, fungsi genap, fungsi aljabar, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial. Dari yang pertama kita belajar untuk fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang terdefinisi secara sepotong-sepotong. Fungsi-fungsi yang sering digunakan adalah dua fungsi yang sangat khusus, yaitu fungsi nilai mutlak, dinotasikan sebagai harga mutlak, dan fungsi bilangan bulat terbesar dinotasikan sebagai kurung siku tebel ini. Ya. Nah, fungsi nilai mutlak disajikan sebagai ya delta E, harga mutlak X min X ya. X jika X lebih besar dari sama dengan 0. Min X jika X lebih kecil daripada 0. Ya, kita tahu bahwa untuk delta X itu adalah X min X ya. Itu adalah untuk tangga. Kemudian grafiknya mempunyai sudut tajam pada titik asal. Perhatikan grafik berikut. Grafik ini juga kemarin kita sampaikan di minggu lalu. Ya, untuk ada contoh grafik yang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik itu, di mana di sini adalah ada, kalau mau kita ambil ini adalah garis yang melalui titik 0, ya, jadi Y, ini untuk Z, kemudian ini untuk X. Jadi fungsi bilangan bulat terbesar disajikan sebagai kurung siku X, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Grafiknya melompat pada tiap bilangan bulat. Jadi bisa kita contohkan, ya. Sebagai contoh, biaya pengiriman surat CW dengan berat W disajikan sebagai berikut. Jadi CW itu 0,32. Jika 0 lebih kecil dari W, lebih kecil sama dengan 1. 0,55 jika 1 lebih kecil dari W, lebih kecil sama dengan 2. 0,78 jika 2 lebih kecil dari W, lebih kecil sama dengan 2. 1,01 jika 3 lebih kecil W, lebih kecil sama dengan 4. Ya, itu kira-kira gambaran untuk bagaimana menyajikan di dalam range itu dengan biaya atau ya biaya pengirimannya. Kemudian di situ ada intervalnya. Maka jika berat surat W adalah 1,5, maka C 1,5 sama dengan
karena 1,5 itu berada pada 1 lebih kecil dari W lebih kecil sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk 2,1 ya. 2,1 itu sama dengan 0,78. Karena posisinya dia pada 2 lebih kecil daripada W lebih kecil sama dengan 3. Begitu juga, jadi artinya kalau kita punya berat 0,78 dengan 2,7, biayanya sama. Ya, karena kita sudah menampilkan secara kata-kata itu tadi, seperti itu. Jadi kita punya mau mengirimkan 2,1 dengan 2,7, bayarnya sama. Ya, dan seterusnya. Ini latihannya, silahkan untuk latihan. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi genap dan fungsi gasal. Adakah yang bertanya? Halo? Kalau tidak ada, ya sudah. Ya. Fungsi genap dan fungsi gasal. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi, Y sama dengan Fx disebut fungsi genap. Jika F dalam kurung minus X sama dengan Fx. Ya. Apabila fungsi Z sama dengan Fx disebut fungsi gasal jika F min X sama dengan minus Fx. Jadi grafik fungsi genap simetris dengan sumbu Y dan sedangkan grafik fungsi gasal simetris terhadap titik asal. Ya, kita contoh. Contoh bahwa apakah Fx sama dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 4 plus 11x kuadrat min 5 genap atau gasal atau bukan keduanya. Kemudian yang kedua, apakah Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x genap gasal atau bukan keduanya? Kita selesaikan ya. Kita lihat ini dulu. Bagaimana kalau dia negatif? Ya, masuk. Ya kan masing-masing. Bahwa di sini ini negatif 6. Ya, ini negatif pangkat 2. Kemudian ini negatif pangkat 2. Ya, yang didapat adalah coba kita perhatikan kalau dia karena pangkatnya genap ya berarti dia positif ya, maka di situ masih tetap. Dan kemudian sebelah juga dia kuadrat juga tetap ya, min X. Berarti F min X itu sama dengan Fx. Berarti dia adalah fungsi genap ya. Kemudian yang berikutnya seandainya di situ F min X sama dengan min X pangkat 3 minus X min X sama dengan min 3 min X pangkat 3 plus 2X sama dengan, yaitu dikeluarin minus, berarti X pangkat 3 min 2X sama dengan minus Fx ya. Maka Fx adalah fungsi gasal. Nah, gampang ya. Ini adalah kuncinya di sini. Ya, itu. Ini latihan, silakan berlatih. Nah, kemudian adalah fungsi aljabar. Fungsi F disebut fungsi aljabar jika dapat dibuat dengan menggunakan operasi aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Fungsi aljabar dikatakan rasional jika variabel X tidak terdapat di bawah tanda akar dan
dikatakan irasional jika X terdapat di bawah tanda akar. Fungsi aljabar dikatakan bulat rasional jika X tidak terdapat sebagai penyebut dan dikatakan pecah rasional jika X terdapat sebagai penyebut. Ya. Dan hal itu kita perhatikan bahwa dalam contoh ini, ya coba kita perhatikan contoh yang di situ, ya Fx sama dengan apa itu sepertiga X pangkat 3 minus X pangkat 3 plus X 4X plus 1 dan Gx adalah X kuadrat plus 5X plus 7 adalah fungsi bulat rasional. Ya, hal itu bisa kalian cek berapa nilai hasilnya, ya, sesuai dengan definisi yang ada ini. Ini, ya, fungsi aljabar karena dia rasional, maka di situ ada apa itu? Jika dapat dibuat dengan menggunakan operasi aljabar jumlah, kurang, kali, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Fungsi aljabar dikatakan rasional jika X tidak terdapat di dalam tanda akar dan dikatakan rasional jika terdapat pada apa itu tanda akar, dan fungsi dikatakan bulat rasional jika X tidak dapat sebagai penyebab atau dikatakan pecah rasional. Ya, ini contohnya. Maka ini pecah rasional. Ya, ini ada merupakan aljabar pecah irasional karena ada di dalam tanda akar. Gitu. Ya, ini bulat rasional. Ya, aljabar bulat irasional, sorry. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi eksponensial. Ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk apa itu? Fungsi ini, jadi Fx sama dengan 2 pangkat X disebut fungsi eksponensial karena variabel X merupakan eksponen. Secara umum, fungsi eksponensial adalah fungsi yang berbentuk ini A pangkat X. Ya, dengan sifat-sifat eksponensialnya adalah, nah ini ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Ya, kalau dia pangkat tambah berarti itu kali. Dan ya jika AB lebih besar daripada 0, XY adalah anggota real, anggota bilangan real, maka di situ A pangkat X plus Y sama dengan AX kali AY. 2. X pangkat X min Y berarti dia bagi. Ya, kalau dia dipangkatkan sama dengan situ ya tinggal kalikan saja. Ya, kan apabila di sini adalah perkalian ini berarti dia X pangkat A pangkat X B pangkat X. Nah, jika A sama dengan E bilangan natural, maka diperoleh fungsi eksponensial natural yaitu Y sama dengan E pangkat X. Ya, itu juga banyak dipakai, ya, digunakan untuk melakukan perhitungan untuk terutama adalah untuk pertumbuhan, ya, khususnya pada pertumbuhan populasi ini. Nah, sekarang untuk yang logaritma, jadi fungsi eksponel fx a pangkat x mempunyai inverse yang disebut fungsi logaritma. Dengan bilangan pokok a dilambangkan dengan a log. Dengan sifat fungsi logaritmanya adalah jika x, y lebih besar daripada 0 dan r bilangan real sembarang, maka ya 1 a log xy sama dengan a log x plus a log y. Ya, 2 a log x ya pangkat ini adalah r, ya. Maka r a log x. A log x
per Y, maka A logik kurang. Ya ini sifat-sifat yang harus, ya kalau Ibu bilang ya harus rodok setengahnya dihafal. Ya, karena itu pattern yang ada ya. Kadang-kadang kita juga lupa ya, kalau yang gampang tidak usah dihafal sih mungkin oke, tetapi kadang-kadang begini juga kadang-kadang bingung juga. Ini ya kayak begini, kalau tidak sering kita pakai kan memang lupa ya. Maka fungsi logaritma dengan bilangan pokok I disebut logaritma natural dan mempunyai lambang khusus ya di situ, bahwa E log X sama dengan ln X, E ln X sama dengan E untuk setiap X lebih besar daripada 0 ya. E untuk X sama dengan 1 diperoleh ln E sama dengan 1 dengan sifat-sifat naturalnya. Nah, kayak seperti ini, sifat-sifat kayak begini paling tidak ya dihafalkan dan dititeni ya. Itu bentuk-bentuk tapi biasanya gini cepet kok, nggak terlalu susah. Kalau bagi biasanya minus, kalau tambah itu adalah kali ya. Kalau pangkat ini berarti dikalikan 2 itu ya. Kemudian grafik fungsi. Nah, kalau kita bicara grafik fungsi, jadi kalau kita jika daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi merupakan bilangan real, maka fungsi itu dapat digambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat, yaitu grafik fungsi adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Jadi kalau sebagai nomor 1 itu ya, untuk Y sama dengan harga mutlak X, sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, itu yang nanti yang kedua. Untuk penyelesaian A kan tinggal kita masukkan seandainya ini X min 2 hasilnya berapa, min 1 hasilnya sama 0, 0, 1, 1, 2, 2 ya. Kalau kita gambar ini, nah grafik untuk fungsi kuadrat di atas berupa parabola yang terbuka ke atas. Untuk menggambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Titik potong 1, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Kan kita masukkan, ketemu. Ada X1, X2. Dengan titik potong dengan sumber X adalah 2,0 dan 1,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, di situ Y sama dengan 2. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Kemudian kalau kita dengan sumbu Y, min B per 2A sama dengan ini. Maka karena A minus 1 lebih besar daripada 0, maka grafik terbuka ke atas. Ini. Ya, gambarkan grafik fungsi di bawah ini. Jadi ini silahkan dicoba digambar ya. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan fungsi ya. Fungsi untuk melihat fungsi-fungsi yang lainnya ya. Ini adalah yang bisa untuk pelatihan gitu ya. Apakah ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya?
Selamat siang, Bu. Siang, ayo. Ya, Bu, Siapa saya izin bertanya agak di awal sih, Bu, di halaman 6. Halaman 6. Iya, Bu. Bentar. Halaman 6. Oke, di sini. Iya. Oke, Mbak. Sepertinya agak turun sedikit, Bu. Oh, turun lagi. Iya. Ini Saya udah? ikutin yang di tulisan page yang ada di kiri bawah itu, Ibu. Ini toh? Oh, ini. Page 6 itu. Oh, Iya, page. Ibu. Maaf, Bu. Bukan halaman ya. Oh, iya. Oh, page-nya yang ada di sini. 5. Yang komposisi. Oke, ini. Ya, oke. Iya, Ibu. Saya masih kurang mengerti yang cara mendapat dalam kurung 0,2 itu, Bu. 0,2. Iya, Bu. Dicontoh. Ini? Iya, Ibu. Benar, Ibu. Nah, saya masih kurang paham. Ini, ya. Kita kan harus mencari daerah asal dari apa? Fx dan Gx adalah ini gitu ya. Kenapa 0,2? Kita sikapi yang ini dulu. Daerah asal Fx ya. Kan untuk mencari ini, ya. Ini loh, mencari hasilnya ini. Berarti kalau ini negatif kan nggak mungkin, ya. Paling tidak kan 0. Ini untuk akar ini loh. Ya. Berarti kan untuk mendapatkan nilai X itu kan bisa jadi ini sampai bisa 0 ya. Atau plus tak terhingga. Ini mesti positif. Maka di sini tapi ini adalah interval yang tertutup dan terbuka. Oke ya. Maka di sini ditulisnya 0 lebih kecil dari sama dengan X karena kita ada apa itu lebih kecil. Ya, jadi di sini berarti kan X lebih besar daripada 0 gitu ya. Ini untuk jawab ini dulu. Untuk G ya. G ini kan dia akar 4 min X kuadrat. Ya. Oke ya, berarti kan dia bisa plus minus ininya. Itu adalah plus minus, jadi maka dia di antara minus 2 lebih kecil sama dengan X sama lebih kecil sama dengan 2. Ini kalau dihitung kan begitu. Ya, itu 1. Tapi dia tertutup intervalnya, dia terbatas pada min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 2. Nah, kalau di sini adalah merupakan interseksi dari keduanya itu, ya, di mana di sini kenapa di sini akan 0? Kalau diinterseksikan, plus tak terhingga itu kan bisa jadi 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, mana yang ada irisannya? Kalau di sini plus ini kan bisa jadi di sini juga 0, 1, 2, 3. Nah, salah satunya di sini kan ada menghasilkan, ini kan ada 2. Ya, padahal itu kan harus interval tertutup lebih kecil sama dengan 0. Berarti kan irisannya ini 0 dan diambilkan dari sini ini kan juga ada 2 kan? Berarti ini 2. Begitu. Baik, Ibu, sudah lebih paham. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya, jadi artinya di situ ada intervalnya. Ini kan plus tak terhingga itu kan ada 1, 2, 3. Nah, maka di sini yang diambil adalah irisannya. Ya, maka di sini 0 ya, karena ini pun dan dia ada interval tertutup dari ini kan juga ada 0-nya kan. Min 2, min 1, 0. Nah, disitulah kita menjadi itu menjadi irisannya gitu. Oke, boleh yang lain berarti tidak tidur, betul. Dengan senang hati, ya.
Jam segini tuh tidur loh, ngantuk-ngantuknya loh. Ibu aja nanti sebentar lagi ini sudah habis jam 3 nanti ngajar lagi dengan yang sama. Bukan jam 3 dan setengah 4. Ya, itu. Ada lagi? Ayo saya tunggu. Nanti habis ini masih saya tambahin lagi. Masih ada lagi. Ya, sudah. Saya coba share lagi apa itu yang masih berkaitan dengan apa itu Kartesius, karena untuk persamaan lingkaran tadi kan belum ada sama sekali. Nah, kita coba share lagi. Mana tadi? Ini apa ya? Oke, ini. Nah, itu tadi tetap ada daerah asal. Nah, ini sebenarnya tadi sebagian sudah ada, tapi ini banyak terkait dengan fungsi-fungsi yang trigonometri ya. Jadi ada lingkarannya. Ya, kalau tadi tidak terlalu banyak dicontoh, ya sekarang ini. Sistem koordinat dan fungsi ya. Jadi tetap dimulai dari sistem koordinat Kartesius tadi yang di awal di PPT itu sudah ada. Maka kalau kita kita ketahui bahwa sebuah sistem koordinat menyatakan suatu titik pada bidang datar dengan sepasang bilangan terurut yang dinamakan koordinat. Sembarang titik pada bidang diukur terhadap dua garis lurus yang saling tegak lurus, yang keduanya beririsan di 1.0. Gambar nanti ada di bawah itu. Dengan kedua garis lurus ini ya disebut sumbu koordinat. Garis mendatar disebut suatu garis horizontal, itu adalah sumbu X. Pada setiap titik yang ada padanya dinotasikan dengan X, di mana semakin ke kanan semakin bertambah besar. Garis tegak disebut sumbu vertikal dan sumbu Y, dan setiap titik yang ada padanya dinotasikan dengan Y, di mana semakin ke atas semakin besar. Ya, jadi kemakan dia semakin ke atas artinya nilai itu kan bertambah besar. Nah, titik di mana X dan Y keduanya 0 disebut titik asal dan dinotasikan dengan O. Ya. Titik P adalah sembarang titik pada bidang, maka melalui titik P dapat dibuat garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat. Misalkan garis memotong sumbu X di titik A, yang memotong sumbu Y di titik B, dan A disebut koordinat X dan Y disebut koordinat Y. Pasangan A, B disebut pasangan koordinat X di setiap titik pada sumbu Y selalu 0. Demikian juga koordinat Y di setiap titik pada sumbu X selalu 0. Koordinat titik asal adalah 0,0. Ya, kalau kita gambarkan seperti tadi, ya, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin ini juga kalian sudah paham. Ya, kemudian kita definisikan. Kalau yang di PPT tadi kan belum ada bagaimana menghitung jarak. Nah, kalau ini bagaimana kita menghitung jarak. Jadi misalkan diketahui Px1, Y1 dan Qx2, Y2, maka jarak antara titik P dan Q adalah ini ya. Sudah biasalah kalau ini sudah familiar. Jarak antara titik dan Q disebut panjang ruas garis PQ. Contoh, kalau kita punya titik A 2,4 bis min 1,6, maka jarak AB ya kita tinggal hitung X2 dikurang X1
kuadrat ditambah Y2 kurang 1, nah ketemulah akar 13. Nah, kemudian kita balik tadi, kemudian ke garis lurus yang ada. Ya, di mana AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan A, B anggota R, A dan B tidak semuanya 0. Dari bentuk umumnya, bila A sama dengan 0, maka garis sejajar dengan sumbu X persamaan Y, dan seterusnya. Ini mungkin kalian juga sudah biasa, ya. Ya, sampai Y. Kemudian untuk bila garis tidak sejajar, salah satu sumbu persamaan Y sama dengan MX plus C. Kalau dia lewat sumbu utama melalui 0,0, berarti Y sama dengan MX. Bila garis melalui Y1, X1 dan bergradien M, persamaannya adalah persamaan garis melalui satu titik, ya. Ini. Kalau dia tadi. Maaf, saya memotong pembicaraan Ibu. Yuk. Sekali lagi maaf Bu, ya saya mau ngasih tahu Bu, saya tadi belum absen. Oh, oke. Iya, tadi saya telat karena sholat Jumat Bu. Toh kabeh ya sholat Jumat ya. Kamu di mana posisinya? Saya sekarang di rumah. Hah? Ya sudah. Memang nanti kalau setiap kuliah kan memang jadwalnya di sholat Jumat ya. Nanti kalau sholat Jumat yang agak cepat, Ibu pun juga berusaha ya cepat-cepat sholat gitu, cepat menghadapi kalian semua gitu ya. Saya kira cukup ya. Maksudnya biasanya kan kalau sholat sebelum jam 12, mulainya kan kurang dari jam 12, insya Allah Jumatan 12:30 selesai gitu ya. Iya, jadi mungkin kalian bisa makan, bisa apa dulu sebentar. Kalau kamu pokoknya duduk itu sambil makan kan bisa, tapi kalau ibu kan nggak bisa, harus ngomong terus. Gitu ya. Namanya siapa? Saya sebentar. Namanya Mulia Irwansyah, Bu. Mana yang merah? Putri Larasati ada enggak? Belum ada. Mulia. Ini Mulia. Ada yang lain mumpung kebuka? Saya, Bu. Ya, Reza siapa? Ilmi. Reza Ilmi Dava. Ini ada, pokoknya yang Ibu lihat itu yang merah. Muhammad Saifullah ada? Mas Saifullah ya belum ada. Mana? Siapa namanya? Reza, Bu. Reza Hilmi. Reza. Alicia. Ananda Jessica ada? Sudah, siapa lagi? Ada lagi? Putri, ini ada enggak Putri? Baik, Ibu lanjutkan ya kuliahnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Yuk. Kuliah nanti. Berapa fungsi? Ya, jadi terkait dengan ini, mungkin kalian ini sebetulnya poin-poin penting yang dalam hal ini bisa kalau mengerjakan soal ya langsung kita bisa tune in gitu. Jadi di mana di sini adalah merupakan poin-poin penting. Ya, kemudian di sini misalkan terdapat dua garis K AX plus BY plus C sama dengan 0 dan garis L PX plus QY plus R sama dengan 0, maka K dan L sejajar. Ya, bagaimana sifat kalau dia sejajar? Kemudian kalau jika ini A per P, B per Q tidak sama R, C per R dan berlimpit, ya.
Ini. Nah, K dan L berpotongan jika A per P tidak sama dengan B per Q. Ya, berpotongan kalau pada ini. Nah, selanjutnya, ya, di mana di sini untuk persamaan umum garis lurus adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus D. Ya, di mana di sini M adalah min A per B dan D itu sama dengan min C per B. Nah, besaran M disebut gradien garis yang menyatakan tangen sudut antara garis dengan sumbu X positif, ya. Biasanya dinyatakan bisa dengan gradien, bisa dinyatakan dalam tangen alfa, bisa dinyatakan dengan slope. Nah, itu adalah gradien ini tadi. Ya. Nah, kemudian jarak dari titik. Kalau A sama dengan X0, Y0 ke garis dengan persamaan K, AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah, ya, di sini D AK, ya, di mana di situ adalah AX0 plus BY0 plus C akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Maka bila garis K sejajar dengan garis L, maka jarak garis K dan L dapat dicari dengan menentukan satu titik sembarang di garis K atau L. Selanjutnya digunakan rumus jarak garis dengan titik. Nah, berikutnya untuk grafik, ya. Kalau yang di PPT tadi belum ada yang terkait dengan lingkaran, maka grafik dari sebuah persamaan atau pertidaksamaan yang memuat ubah X dan Y adalah himpunan semua titik P sama dengan X, Y yang koordinatnya memenuhi persamaan atau pertidaksamaan tersebut. Seperti gambar ini. Ya, gambar 2A ini adalah ini X kuadrat plus 1 sama dengan 1. Maka gambar ini merupakan grafik keliling lingkaran di mana setiap titiknya memenuhi persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang 2B, ya, di situ menyatakan grafik lurus lingkaran di mana setiap titiknya mempunyai persamaan X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1 ini. Ya, kalau diperhatikan di dalam lingkaran, kemudian sebagai latihan tentukan persamaan garis yang gradiennya min sepertiga dan melalui titik potong garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan 5 min X. Nah, ini kalau kalian ini adalah untuk persamaan lingkaran kan gampang loh. Garis yang gradiennya min sepertiga. Nah, latihan-latihan yang terkait dengan persamaan garis. Ya. Kemudian berikutnya sistem koordinat kutub, dan pada pendefinisian koordinat polar pertama ditetapkan terlebih dahulu titik asal O yang disebut adalah pol atau kutub, kemudian buat suatu sinar dari O yang disebut sumbu polar. Sumbu ini biasanya dibuat secara horizontal ke kanan. Setiap titik P dalam koordinat polar ditulis sebagai P R theta dengan R menyatakan jarak berarah dari O ke P dan theta menyatakan sudut dari sinar awal ke sinar OP, ya. Jadi coba kita lihat ini. Ini, ya, bila diukur dalam arah berlawanan, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sudut yang menyatakan posisi suatu titik tidaklah tunggal. Perhatikan contoh berikut. Di titik-titik itu, ya, mungkin misalkan P yang berjarak 2 satuan dari O dengan posisi sinar theta sama dengan pi per 6 dan ditulis
P 2, V per 6 dapat juga ditulis P 2, minus 11 V per 6. Jadi posisi sinar dengan sudut V per 6 dan minus. Ya, di situ untuk membedakan dengan yang satu itu tadi. Ya, bedanya kalau minus 11 V per 6 diukur dari theta sama dengan 0 dengan arah searah jarum jam, jadi bertanda negatif. Ya, meskipun R menyatakan suatu jarak, namun jarak tersebut adalah jarak yang berarah. Jadi sehingga R bisa saja negatif bila arah sinarnya berlawanan dari berbeda dengan 180 derajat. Ya, ini juga sama dengan bentuk-bentuk yang ini dengan koordinatnya. Kemudian dapat pula untuk polar R sama dengan A, ya, di mana persamaan R sama dengan A menyatakan suatu lingkaran dengan jari-jari A, ini harga mutlak ya. Sedangkan theta x0 menyatakan suatu garis melalui O yang berarah theta 0 dengan panjang dari ini. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jadi bisa silahkan kalian melihat ini ada hubungan garis polar ya dengan lingkaran-lingkaran ada dengan contoh-contoh ini ya, itu bisa kalian baca ya, itu analog dari beberapa itu. Kemudian bagaimana cara mengenal, saya rasa kalau ini masih cukup gampang untuk yang pernah kalian dapatkan di SMU ya, tidak jauh ya gambar-gambar ini. Nah itu, ini untuk beberapa itu ya. Jadi ini banyak latihan yang terkait dengan kartesius, dan tadi untuk fungsi itu adalah untuk applied-nya ya. Jadi fungsi yang tadi sudah kita pelajari, bagaimana kalau gitu diaplikasikan. Ini adalah beberapa aplikasi yang ada gitu ya. Mungkin itu yang pada sore hari ini. Nanti untuk tadi domain kodomain panah ini kan sudah ya, itu sudah ini sampai di halaman ini ya, itu sampai kira-kira ini bacanya kan sama toh. Ini juga ada di buku Parsel yang ada di di buku yang sudah Ibu juga sampaikan ya. Ini ya, sudah ini banyak yang hampir sama dengan yang tadi Ibu sebutkan. Oke, itu uji garis vertikal dan seterusnya. Ada domain kodomain tadi sama. Ya, itu mungkin masih ada pertanyaan. Silakan nanti dibaca. Kalau besok ada suatu pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, besok dengan materi yang dengan materi yang lain. Kalau silakan mau bertanya ya nggak apa-apa. Begitu? Apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin tanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Halo ya. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Apa Duma? Waktu sudah habis. Waktunya sudah habis? Ya, teman-teman saya beberapa mau bersiap untuk praktikum nanti soalnya. Oke, ya, syukur. Saya Ibu juga nanti ini 3:30 juga harus lagi ya. Baik. Kalau begitu juga Ibu akhiri kuliah ini, dan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.